tiba saatnya saya mewawancarai pimpinan saya, yaitu Bapak Budi Mardiono SPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Musri. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Nggak apa-apa. Jadi jika Bapak berkenan ada waktu luang nih Pak, saya akan ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak, wawancara Bapak terkait Bapak di sini seorang pimpinan ya Pak ya di UPTT SD Negeri 1 Di sini saya ada tugas nih Pak dalam pelatihan guru penggerak angkatan ke-11 ini. Di sini saya sedang berada pada modul 3.1, yaitu di mana modulnya itu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, pada wawancara kali ini juga ya hal-hal yang akan ditanyakan kepada Bapak itu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita mulai ya saya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak menjadi guru Pak? Kalau sejak kapan jadi guru berarti tahun 2003. Dimana saat itu saya masih honor ya. Iya. Sudah lama ya Pak ya? Kalau hitungan waktu dengan sekarang ya Pak tidak ya? terasa. Tidak terasa, iya. Dan kapan Bapak diangkat menjadi kepala sekolah Pak? Kalau dianggap kepala sekolah sih baru ya, belum lama. Saya itu tahun 2021, persisnya tanggal 7 bulan Oktober 2021 ya Pak. Iya. Walaupun baru, tapi hitungannya sudah lama nih Pak. Terhitung sekitar 3 tahun ya Pak ya. Pas 3 tahun lebih hari. Berarti di bulan Oktober juga ya Pak Iya. Masya Allah. Ya, 3 tahun ini pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak yang Bapak alami, terutama pengalaman di saat Bapak menjadi kepala sekolah dan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan gitu ya Pak ya. Nah, yang akan saya tanyakan nih Pak untuk pertanyaan pada sesi ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi ya? Ya, Bapak mengidentifikasi. Jadi kalau hanya untuk mengidentifikasi jadi dilema etika dan juga rujukan moral itu tidaklah sulit ya. Artinya tidak sulit itu begini, di saat kemudian kami atau saya dihadapkan dengan permasalahan yang solusinya ataupun pendapat yang ada 2 atau lebih, dan semua pendapat ini kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, nah itu yang dinamakan dengan dilema etika kan ya, gitu. Tapi kalau rujukan moral, nah ini sih sudah sangat jelas ya, dimana rujukan moral ini kita dihadapkan pada permasalahan yang benar atau salah, hitam atau putih, begitu. Ya, jadi Bapak di sini melihat kasusnya gitu ya, kayak apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral juga seperti itu ya. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama ini benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika Bapak menghadapi 2 kasus yang ini benar keduanya, atau
mengandung nilai kebajikan tujuannya itu. Bagaimana gitu Pak cara pengambilan keputusan? Sebenarnya karena kebetulan tidak hanya di PTDSD Negeri 1 Gempol saya menjadi kepala sekolah itu sempat di 3 sekolah lain ya, walaupun hanya 6 bulan ya, karena saya 3 kali jadi PLT. Itu saya menemukan semua sekolah termasuk yang sekarang memang sering dihadapkan dengan dilema etika tersebut gitu. Nah, artinya apa? Memang pada saat kita kemudian dihadapkan persoalan seperti ini, ya tidak aneh buat saya sih ya, karena selalu ada di setiap sekolah dan juga tiap waktu itu menemukan juga hal-hal yang begini. Nah, biasanya tergantung dari bobot permasalahan dilema etika ini sendiri, Bu Sri. Nah, kalau memang bobotnya ringan gitu ya, menurut saya itu ini sih mudah buat mengambil keputusan. Maka pada saat itu juga biasanya saya tentukan gitu. Nah, menentukannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan kemanfaatan dari salah satu pendapat. Jadi kita lihat dari 2 pendapat atau lebih ini mana yang paling bermanfaat untuk sekolah gitu, atau lebih banyak manfaatnya pada sekolah. Tentu saja ini semuanya berdasarkan di samping kemanfaatan tadi tentu saja juga cocok atau tidak kita pakai untuk sekolah kita. Tentunya kan tiap sekolah berbeda, kultur, budaya dan juga sumber dayanya berbeda. Makanya belum tentu juga diharapkan dari kasus yang sama pendapat yang ini lebih baik di sekolah lain misalnya, belum tentu cocok diterapkan di sini gitu. Jadi begitu bisa. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi walaupun dalam 3 tahun ini Bapak itu tidak hanya di 1 sekolah. Betul, ya kebetulan di 3 sekolah dengan pengalaman yang berbeda-beda ya Pak ya. 3 sekolah lain. Sekolah lain. Jadi cara pengambilan keputusan yang dilema etikanya Bapak ini melihat ke arah bobotnya ya Pak ya. Iya, tergantung dari bobot kasus ini apakah lebih banyak manfaatnya atau tidak. Betul. Jadi Bapak lebih mempertimbangkan yang lebih banyak manfaatnya dan cocok gitu untuk diterapkan atau sesuai dengan kultur di sekolah. Ya, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi secara prosedur langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak? Nah, tadi sudah sedikit saya singgung bahwa kalau memang bobotnya ringan atau tidak terlalu yang memerlukan pemikiran yang dalam gitu, biasanya sih dengan memanggil ataupun pihak-pihak yang memberikan pendapat ini, bila kita sharing bertiga atau berempat atau berlima, dan kita panggil, dan nanti kemudian dari kedua atau ketiga partner saya ini, jadi kita sharing nih. Jadi kemudian kita cari pendapat yang paling memberikan banyak manfaat dan cocok diterapkan di sekolah kita. Seperti itu. Kalau bobotnya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu sulit. Tapi kalau kemudian memerlukan pemikiran yang mendalam karena memang permasalahannya lebih kompleks atau rumit, nah, biasanya di samping saya memanggil pihak-pihak yang terkait, saya juga diskusi dengan guru-guru lain, gitu, baik itu guru yang senior ataupun semuanya. Makanya berdasarkan dari bobotnya itu sendiri. Nah, kalau bobotnya sulit, tadi setelah memanggil guru-guru yang lain untuk ditanya pendapatnya, kalau masih sudah membutuhkan yang lebih detail lagi, maka kita rapatkan bersama untuk mencari solusi berdasarkan mufakat tadi. Kalau sudah mufakat, kita ambil solusi yang terbaik. Nah, itu yang kita ambil.
Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu mengamati dulu kasusnya ya Pak ya. Kasus dilema etika ini seperti apa. Jika memang ini membutuhkan ya Pak ya, membutuhkan lebih membutuhkan analisa lebih lanjut ya Pak ya. Nah Bapak itu melakukan sharing atau diskusi partnership ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan itu bersama rekan-rekan guru, ada 4 atau 5 rekan guru. Jika masih perlu pemikiran lagi ya Bapak mengadakan rapat bersama sehingga mencapai suatu kemufakatan ya Pak ya, dan dicari mendapatkan solusi dari permasalahannya, solusi yang terbaik Pak ya, setelah melakukan refleksi tentunya ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya begini, balik lagi kepada bobot permasalahannya ya. Biasanya sih yang paling efektif itu adalah tentu saja yang memberikan manfaat terbaik gitu ya. Makanya solusi terbaik sebenarnya mencari mufakat ini dengan diskusi bersama gitu. Itu yang paling efektif sih. Kenapa? Karena di saat kita diskusi bersama, mengadakan rapat bersama, berdemokrasi untuk mencari yang mufakat gitu ya. Ya sudah, kita sebagai peserta musyawarah tentunya kita setuju bersama, itu yang kita laksanakan bersama. Jadi tentunya dengan masalah-masalah yang efektif itu Bapak sharing ya Pak ya dengan berbagai pihak, bermusyawarah ya Pak ya, sehingga mencapai suatu kemufakatan gitu ya Pak ya. Karena dari masukan-masukan itulah sehingga mendapatkan suatu solusi ya Pak, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini ya yang sering saya hadapi di beberapa sekolah ya. Biasanya yang menjadi tantangan gitu ya dilema etika ini adalah bahwa di saat kita sudah memilih solusi terbaik, baik itu dengan cara sharing, diskusi bersama atau rapat bersama gitu. Ada saja pihak-pihak yang tidak secara legowo, tidak ikhlas menerima hasil keputusan musyawarah ini gitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, biasanya kalau saya itu tinggal memanggil saja pihak-pihak yang kurang bisa menerima hasil keputusan musyawarah, tinggal kita sampaikan dengan cara yang baik, diskusi yang baik. Saya rasa tidak susah bagi profesi guru untuk membicarakan hal-hal yang memang sebetulnya hal-hal baik nih gitu. Kecuali yang bersangkutan punya hati yang tidak kurang baik ya gitu. Seperti itu Bu, enggak susah gitu. Tapi tadi tantangannya adalah ada saja yang tidak. Jadi tetap aja ada ya Pak tantangan, walaupun memang sudah dilakukan langkah-langkahnya dan memang keputusan ini memang merupakan keputusan yang terbaik gitu ya Pak ya. Iya, yang menghasilkan banyak manfaatnya, tetapi tetap ada beberapa yang masih belum bisa menerima. Itulah yang menjadi tantangan Bapak ya Pak ya. Dan cara yang Bapak lakukan ini memberi pengertian ya Pak ya, secara individual ya Pak ya. Nah, sebaik Bapak lanjutkan ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa jika ada? Kalau biasanya untuk
hal-hal seperti ini ya kita fleksibel saja, jadi tidak memerlukan waktu atau jadwal khusus gitu ya. Tidak, kalau memang kemudian permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya, kita bertindak, kita akan mengambil keputusan gitu. Tapi tadi kembali, kalau misalkan kadar permasalahannya memang memerlukan pemikiran yang mendalam, yang agak lama, tentu saja karena harus berdiskusi ya, bukan harus diskusi dengan partner saya, guru-guru di PDDSD Negeri 1 Gempol ini memang memerlukan waktu, tapi tidak terjadwal juga. Pokoknya apapun permasalahannya, kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik. Jadi di sini tidak ada jadwal khusus ya Pak ya? Tidak. Jadi tergantung dari konteks permasalahannya, kasus yang dihadapi seperti apa. Jika memang kasusnya ini ringan, maka bisa langsung diselesaikan. Ya. Dan jika ini memang memerlukan waktu yang lebih lama, maka seperti tadi sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak ambil. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Kalau apakah ada atau adakah faktor-faktor, ya ada tentu saja yang justru ya. Yang pertama itu tentu adalah partner saya. Siapa partner saya ini? Ya teman-teman atau rekan-rekan guru di PTDSD Negeri 1 Gempol. Nah, semua yang memang punya kompetensi dan juga memang punya pemikiran yang dewasa, itu biasanya saya menemukan hal seperti ini. Dan biasanya ini tidak semua guru itu punya kemampuan yang full gitu ya, bisa semua tidak, tapi sesuai spesifikasinya. Ada yang memang guru bisa cocok ditempatkan di permasalahan A, nah itu saya mintai tindakannya. Ada ya ibu guru yang spesifikasinya permasalahan B misalkan ya, nanti ibu guru B yang saya mintai tindakannya, dan seterusnya. Kemudian juga yang menjadi faktor-faktor pendukung ya, di samping guru-guru atau SDM guru-guru, tentu saja stakeholder ya, artinya itu semua yang berkaitan dengan sekolah itu menjadi faktor pendukung yang bisa kita mintai pendapat beliau. Jadi di sini ada ya Pak ya, ada faktor-faktor dan seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, Bapak meminta bantuan guru tertentu yang Bapak anggap beliau itu punya kemampuan gitu ya Pak, yang spesifikasi ya Pak, lebih spesifikasi. Kemudian faktor pendukungnya semua yang berkaitan dengan sekolah. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, kemudian putusan dilema etika? Nah, kalau pembelajaran apa, sebetulnya sih sangat banyak ya, tapi yang membuat benang merah gitu dalam menghadapi sebuah permasalahan dilema etika itu saya selama ini sebagai seorang pemimpin atau pimpinan di beberapa sekolah itu, karena sering mengalami, akhirnya membuat saya dalam menghadapi permasalahan ini itu dengan enjoy gitu. Makanya berbeda ya antara saya pada saat pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah dengan sekarang itu sangat berbeda. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman tadi. Nah, sebagai seorang pimpinan tentu saja harus punya jiwa ketenangan yang tinggi gitu. Kenapa? Karena tidak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Kadang ada permasalahan yang
tentu saja juga membawa dampak bagi rekan-rekan saya yang berguru, baik itu di dari SD Negeri 1 Gempol atau sekolah lain yang pernah saya pimpin begitu, Bu Sri. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Pembelajaran yang Bapak ambil. Jadi di sini dari pengalaman Bapak itu lebih enjoy dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Enjoy ya istilahnya ya, enjoy atau lebih tenang. Lebih tenang gitu. Dan sangat luar biasa nih Pak. Jadi Bapak ini memberikan sebuah ketenangan gitu di sekolah ini untuk rekan-rekan gurunya. Dan pastinya di sini guru-gurunya juga mendapatkan kenyamanan Pak dari apa yang Bapak berikan. Ya Bapak, itu saja Pak pertanyaan pada sesi wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu luangnya Pak. Mohon maaf jika ada hal-hal pertanyaan yang tidak berkenan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya bersama pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Margiono SPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Sri Duyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan wawancara bersama Kepala SMP Negeri 1 Gempol, yakni Bapak Abidin SPD. Berikut adalah cuplikan dari hasil wawancara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.